Bapak Ibu, di kesempatan sore hari ini saya mau tetap sejalan, inline dengan tema atau topik yang diminta saya sampaikan Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, apa yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah sebuah topik, sebuah tema, sebuah pelajaran yang Kristen banget. Oke? Yang apa Bapak Ibu? Kristen banget. Kenapa Kristen banget? Jelas Bapak Ibu, Alkitab bilang untuk pertama kali kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai apa? Pakai apa Bapak Ibu? Bayar persembahan perpuluhan gitu? Enggak ya? Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pakai apa? Pakai? Yang keras. Kristen kok ragu-ragu? Pertama kali Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, pakai apa? Benar Bu, iman. Udah kayak mau berdiri Bapak Ibu ya. Iman, bukan pakai amin. Halo? Karena banyak orang Kristen, itu mah, aminnya bisa keras, imannya redup. Setuju nggak Bapak Ibu? Itu nyeplosnya itu gampang banget, latah banget. Amin. Itu pendeta baru shalom. Udah langsung amin. Itu gak jelas antara semangat dengerin firman atau gini, cepetan khotbah biar selesai. Nah, ada begitu banyak dalam kehidupan kita salah kaprah tentang iman. Makanya gini, pelajaran-pelajaran iman itu diteliti, itu di research. Itu diobserv oleh para ahli teologi di seantero dunia ini. Bapak Ibu tahu nggak? Topik, tema yang paling dikhotbahkan hari Minggu paling banyak, persentasinya paling tinggi adalah khotbah iman. Saking sering dikhotbahkan. Saking keseringan sampai kelupaan. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu gak? Segala sesuatu yang sering dikasih tahu, sering diingetin, sering dibilangin, sering dikasih tahu, nyebelin gak? Ini ngomong aja tuh udah capek loh Bapak Ibu. Nyebelin banget Bapak Ibu. Nah pertanyaannya gini, kenapa sampai Tuhan ulang-ulang, Tuhan kasih tahu berulang-ulang bahwa iman itu penting. Sebab iman itu bukan cuma di awal. Makanya Alkitab bilang iman itu dasar. Tahu dasar? Tahu dasar? Bapak Ibu pernah lihat saya make sure dulu biar. Bapak Ibu tahu arti dasar tahu? Kebayang nggak? Kalau kemudian saya berdiri tanpa pondasi. Ada Bapak Ibu? Anda pernah lihat rumah terapung? Melayang gitu? Nah, saking itu jadi dasar. Bapak Ibu tahu nggak? Alkitab bilang iman itu pondasi, iman itu dasar. Kalau dia dasar, dia pondasi, berarti dasar itu, pondasi itu akan menentukan sejauh mana dia tinggi. Jadi lihat baik-baik, dengar baik-baik, pelototin saya. Ukuran hidupmu, ketinggian hidupmu, hanya sejauh kedalaman dasarmu. Makanya orang Kristen yang problem di iman, dia mungkin gak problem di amin. Setuju? Setuju? Apa susahnya bilang amin? Coba, 2, 3. Amin. 1, 2, 3. Amin. Gampang ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Namun sebelum saya tunjukkan 2 ayat aja Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ada beberapa hal penting dulu yang sebagai catatan di menit-menit awal ini. Bapak Ibu. Nah, ada 2 hal penting, ada 2 pondasi penting, ada 2 cara berpikir yang penting, ada 2 paradigma yang penting tentang iman. Yang pertama Bapak Ibu, dengar baik-baik ini. Saya mau bacakan ini dengan baik dan tolong perhatikan dengan baik. Yang pertama,
Iman membuat sesuatu mungkin bukan mudah. Orang Kristen itu selalu salah kaprah. Dia selalu berpikir, kalau Allah di pihak kita. Ada lagunya kan? Benar ya? Terus kalimat berikutnya apa? Siapa dapat melawan? Loh, Bapak Ibu saya mau kasih tahu, tetap ada lawan. Anda akan bertempur. Bukan hanya gara-gara Anda berkata gini, saya beriman, terus semuanya mudah. Gak ada ayatnya. Itu saya sering kali di ruang-ruang konseling. Gila, gak bisa ngomong gila ya. Itu ada orang gila lagi. Itu 20 tahun loh, jadi Kristen. Tiba-tiba di ruang konseling tanyanya gini, Pak, Pastor, padahal saya udah beriman. Waduh. Anda pikir dengan Anda beriman, mudah? Enggak ada ayatnya. Mungkin iya, mudah, enggak. Jadi buat wajah-wajah yang bilang, saya beriman pastor. Anda itu sedang berhadapan dengan kesulitan dan kesusahan dan raksasa-raksasa besar dalam hidup Anda. Halo? Masih mau beriman? Wih, lemas Bapak Ibu. Masih mau beriman? Masih ya? Enggak ada, no choice. Enggak ada pilihan. Enggak ada. Sebab hidup ini sulit. Sebab hidup ini berjalan dan kemudahan. Sampai C.S. Lewis, itu penginjil paling top itu nulis sebuah buku. Dia bilang gini, dalam bukunya dia bilang gini. Kalau ada orang bertanya sama Anda, agama apa yang paling memberikan kenyamanan? Jangan tawarkan Kristen. Keren ya? Keren ya? Makanya gak apa-apa. Wajah-wajah sulit di depan saya ini. Ini kesempatan kita melangkah pakai iman. Amin. Jadi iman itu, saya baca ulang ya Bapak Ibu ya. Iman itu sekali lagi membuat sesuatu mungkin bukan mudah. Mungkin iya, mudah enggak. Deal dulu enggak? Ya? Jadi kalau sulit, justru memang iman di situ. Bapak Ibu saya mau tanya, Anda perlu iman enggak kalau semuanya mudah? Loh, saya mau tanya dulu. Enggak laku itu khotbah iman di Alkitab Bapak Ibu. Khotbah iman, lagi enak-enak gini kok. Iman, loh, iman itu justru ada karena Tuhan tahu dalam perjalanan Anda itu kesulitan, kesukaran, kesusahan, punya kakak yang lain. Anda akan hadapi. Yang pertama, paradigma iman. Iman saya catat, membuat sesuatu mungkin bukan mudah. Ucapkan setelah saya. Iman membuat sesuatu mungkin bukan mudah. Sekali lagi, mungkin iya, mudah no. Wih, kurang keren. Ikuti saya. Itu tensionnya itu. Tekan gitu ya. Keringatan saya Bapak Ibu. Karena kalau nggak kayak gini Bapak Ibu, gila Bapak Ibu. Itu gila sampai ngomong 3 kali loh Bapak Ibu. Ulang. Mungkin iya. Mudah? Enggak. Gitu. Tuh. Cuman satu ibu yang enggak. Makanya lagi beriman itu pasti. Yang kedua. Apa paradigma iman yang kedua? Iman itu percaya Tuhan sepenuhnya bukan seperlunya. Halo. Coba. Dari wajah Anda itu loh ketahuan kayak wajah saya. Anda itu percaya Tuhan itu seperlunya atau sepenuhnya? Nggak ada yang jawab ya Bapak Ibu. Mumpung kita terjangkau loh oleh mata saya loh wajah-wajah Bapak Ibu. Iman itu, kita itu percaya sama Tuhan itu seperlunya atau sepenuhnya. Yakin? Enggak, gini. Ngomong enggak aja, malu minder loh. Enggak. Ingat, percaya itu sepenuhnya.
bukan seperlunya. Makanya kata harapan di Alkitab Ibrani pasal 11. Coba lihat dulu. Saya mau tunjukkan. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Oke, Ibrani pasal 11 ayat pertama. Iman, apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, bahasa Ibrani kata harapkan, saya ulang. Bahasa Ibrani kata harapkan di situ punya arti gini. Percaya penuh, bergantung penuh. Itu artinya. Jadi kalau Anda baca, dasar dari segala sesuatu yang kita, nah, jadi waktu Anda bilang gini, saya beriman pada apa yang saya harapkan. Langsung itu kalimatnya di kepala Anda itu harusnya gini, saya bergantung penuh, saya percaya penuh, saya percaya penuh, saya bergantung penuh. Itu sepenuhnya. Itu gak ada gini, saya bergantung seperlunya, saya percaya seadanya. Clear Bapak Ibu? Jelas? Jelas ya? Baik. Tahukah Bapak Ibu bahwa keadaanmu hari-hari ini, keadaanmu di ruangan ini, kondisimu yang sedang Anda alami, dengar baik-baik, keadaan tidak akan pernah menghancurkan iman Anda. Tuh, gak ada amin. Karena kelihatannya lagi hancur ini. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Keadaan, situasi, kondisi, pergumulan, persoalan, pencobaan, apapun Bapak Ibu dengar baik-baik. Keadaan yang tadi, kondisi yang tadi, situasi yang tadi tidak akan pernah menghancurkan iman Anda. Dia datang hanya untuk menunjukkan kualitas imanmu. Dia sedang menunjukkan kualitas iman Anda apa? Masih ingat 2 macam dasar? Ini musim hujan loh. Apa kabar November? Kan November Rain gitu ya. Ya, ada lagunya. Loh, hujan, betul ya Bapak Ibu ya? Musim penghujan itu Bapak Ibu tahu nggak? Makanya Yesus berkata gini, ada 2 orang Kristen bangun rumah. Satu bangun rumah di atas batu, satu bangun rumah di atas pasir. Loh, hujannya sama. Badainya sama. Banjirnya sama. Loh, sama loh. Tuhan itu nggak bedain. Oh, yang dibangun di atas batu, itu kekuatan hujannya itu sekian. Yang dibangun di atas pasir sekian. Nggak ada perbedaan. Sama. Nah, persoalannya yang sama-sama datang itu, yang nggak percaya di luar sama yang percaya, yang setengah percaya di dalam ruangan ini, sama-sama dihantui badai, sama-sama didatangi banjir, sama-sama didatangi oleh angin. Yang bikin beda dasarnya. Makanya iman itu dasar. Makanya persoalan gak akan pernah menghancurkan iman Anda. Dia hanya datang untuk membuktikan kualitas iman Anda. Amin Bapak Ibu. Saya mau tutup. Oke? Benar mau tutup. Gak usah takut. Tuh jamnya. Anda lihat ke depan kan? Betul ya? Saya lihat ke belakang itu. Benar, ada timernya. Mundur. Supaya saya nggak kartu merah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat. Mari kita lihat 2 ayat dan saya selesai. Oke? Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-15. Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-15. Oke. Nah Bapak Ibu. Ibrani pasal 6 ayat 15. Bapak Ibu yang percaya banget di Alkitab bilang gini. Abraham itu bapak segala orang percaya. Atau dengan bahasa yang lain. Abraham itu disebut itu statusnya loh. Personal brandingnya itu. Abraham. Engkau bapak segala orang beriman.
Kira-kira Anda kalau di branding kayak gitu, bangga nggak? Bangga nggak? Sebelum personal branding itu datang, dia mengalami goncangan-goncangan iman. Nah, ayat ini menulis, menarik Bapak Ibu. Saya mau pinjam 2 orang. Jadi contoh, Bapak Ibu. Ini spontan aja. Saya sempat nggak janjian ini langsung. Yang tadi angkat mimbar sama meja ini bisa maju ke depan? 2 orang? Iya maju, nggak usah dapat-dapan. Nah, kasih tepuk tangan Bapak Ibu buat mereka. Tuh. Jalan aja penuh iman loh. Satu di sini, satu di situ. Ya aman. Nah, hadap sana. Ya, namanya siapa? Rona. Dona. Ini? Doni. Siapa? Norbert. Ya, Norbert dan Dona. Nah, Bapak Ibu, lihat. Boleh agak geser, bisa. Norbert, ya. Dan Dona, ya. Dona, ya. Oke. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Bisa ditampilkan. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Yang suka dengan ayat ini katakan. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, lihat ayat ini, plototin ayat ini, yang Anda suka, yang bagian A atau yang bagian B? Pastor, bagian A itu apa? Bagian A itu menanti dengan sabar. Bagian B itu memperoleh apa yang dijanjikan. Ih, hebat, masih berdoa tanya Tuhan ya. Apa ya Tuhan? Halo Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih tertarik yang mana? Yang? Nggak usah sok berdoa Bapak Ibu. Soalnya udah ada yang langsung lipat tangan. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Ini, lihat ke depan. Ini menanti dengan sabar. Ini memperoleh apa yang dijanjikan. Saya mau kasih tahu, dengar baik-baik. Anda hanya akan memperoleh yang di sini. Sangat ditentukan oleh sikap hati Anda yang di sana. Ulang. Ulang ya. Memang Kristen itu butuh diulang. Makanya ada ulangan. Ya, ulang ya. Anda hanya akan mengalami Norbert, betul ya? Anda hanya akan mengalami, memperoleh, mendapatkan apa yang dijanjikan. Kalau ditentukan oleh sikap hati Anda yang di sini. Untuk mendapatkan yang di sana, bukan amin. Tok. Keluarlah dari tempat persembunyianmu dengan ngomong amin tok. Orang Kristen gitu, dia bersembunyi, amin. Dia mau sogok Tuhan pakai aminnya. Loh Anda perlu amin loh. Saya itu kalau baca firman, yes amin. Tapi bukan amin lata. Ngerti? Enggak, pokoknya amin. Loh bayangkan. Jadi ingat baik-baik saya ulang ya. Anda hanya akan memperoleh yang di sana. Itu akibatnya kalau Anda ngerti sebabnya. Anda gak usah rewel dengan yang akibatnya apa. Gak usah. Fokus aja di sebabnya. Kata sebab itu menentukan akibatnya. Kalau kita Bapak Ibu, kita fokus sama akibatnya, tapi kita gak tangkap sebabnya. Padahal kata itu gak ada kalimat akibat, sebab. Gak ada. Belajar bahasa Indonesia Bapak Ibu. Sebab, akibat. Ada akibat karena ada sebabnya itu ini. Bukan cuman gini, saya percaya. Ku percaya. Ada lagunya ya? Janjimu ajaib. Sampai Pak Bu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Hei dengar baik-baik.
Ini yang menentukan. Halo? Nah makanya di ayat ini disebut, dikatakan Abraham menanti. Loh, menanti aja udah lama belum? Saya mau tanya, menanti aja udah lama belum? Udah lama, apalagi dikatakan menanti dengan sabar. Berarti penantianmu seringkali butuh kesabaran karena panjang banget. Halo? Abraham, dia terima janji Tuhan bahwa dari rahim Sarah akan keluar, akan lahir anak yang dijanjikan. Tahun pertama, imannya masih aman. Tahun kedua gak kunjung datang. Tahun kelima, tahun ke-10. Gak kunjung datang. Saya mau kasih tahu. Bapak Ibu, masihkah Anda beriman dengan doa Anda yang 20 tahun yang lalu Tuhan belum jawab sampai hari ini? Saya mau kasih tahu. Dia tetap sedang bekerja. Amin Bapak Ibu. 25 tahun kemudian. Karena menanti dengan sabar, 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 menanti dengan sabar. Sampai ngomongnya capek. Baru dia memperoleh apa yang dijanjikan. Makanya semua kisah-kisah iman. Makanya semua pahlawan-pahlawan iman itu telah menjejaki, telah melewati musim-musim kehidupan yang bukan hanya gak mudah, tapi panjang. Halo? Loh Bapak Ibu tahu gak? Kalau gereja lokal ini sampai kasih tema November itu iman. Saya langsung mencium tuh. Besar kemungkinan banyak jemaat yang mau patah-patah itu. Perlu dikuatkan. Amin. Ya udah kembali. Ya. Udah lemas mereka ya. Kasih tepuk tangan buat mereka berdua Bapak Ibu. Oke? Yang terakhir. Ayat terakhir. Oke? Apa Bapak Ibu? Ayat terakhir. Mari kita lihat. Ibrani 11 ayat ke-7. Ibrani pasal 11 ayat ke-7. Oke. Perhatikan baik-baik ayat ini. Karena iman. Selalu itu karena iman. Karena iman. Makanya ada saksi-saksi iman di Alkitab. Karena iman. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Apa kalimat berikutnya? Dengan taat mempersiapkan batra dan seterusnya. Bapak Ibu lihat ke depan. Saya butuh 3 orang lagi untuk tutup firman Tuhan ini Bapak Ibu. Boleh ya? 2 yang tadi. Balik lagi. Maaf ya. Tarik 1 orang. Saya mau selesai Bapak Ibu. Wis. Ini katanya kau di pinggir saja. Katanya. Dona bilang, kau di pinggir saja. Kau di tengah. Kau di ujung-ujung. Namanya siapa? Yan. Wah, Yan, Norbert, dan Dona. Oke. Katanya Pastor Dona. Striker timnas U15. Ya, enggak U17 ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya minta tolong tampilkan lagi 1 ayat. Ayat yang tadi. Perhatikan Bapak Ibu, saya kasih contoh biar dapat gambaran. Ya. Ada 3 kata penting di ayat ini yang saya mau tunjukkan sebagai penutup firman Tuhan hari ini. Lihat. Kata pertama, kata penting pertama, iman. Oke? Saya ulang ya. Karena iman.
Maka nu dengan petunjuk. Iman, petunjuk. Iman, petunjuk. Ulang, ini apa? Ini apa? Oke, petunjuk. Saya nggak tanya ini siapa, pasti namanya. Makanya ini apa? Ini apa? Oke. Karena iman maka nu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan. Oke. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sana apa? Iman, petunjuk, taat. Oke, sekarang saya mau delivery itu dalam daily life Anda. Saya mau tanya, yang Anda butuhkan yang mana? Betul, iman, petunjuk, taat. Yang Anda butuh itu, yang Anda butuh. Apa? Apa? Yang Anda butuh itu loh. Iya, gak mau terjebak Anda. Tiga-tiganya. Itu kayak 3 in 1. Perhatikan baik-baik. Dari ayat ini, Tuhan lagi bilang gini, simple. Yang Anda butuhkan sebagai manusia, sebagai orang percaya, Anda butuh petunjuk. Anda butuh petunjuk. Oke, yang Anda butuhkan petunjuk, yang Tuhan butuhkan apa dari Anda? Dan, ngerti? Saya ulang. Yang Anda butuhkan dari Tuhan apa? Yang Tuhan butuh dari Anda apa? Makanya untuk Anda dapat petunjuk, dia kunci di tengah-tengah. Anda hanya akan bisa dapat petunjuk kalau Anda hidup dalam iman dan kecanduan untuk taat. Baru. Tuntunan itu harian, bukan mingguan. Halo Bapak Ibu. Saya ulang ya. Yang kita butuhkan apa? Yang Tuhan butuhkan dari Anda apa? Dan mau cara mengalami tuntunan demi tuntunan? Petunjuk demi petunjuk? Pak, Bu, petunjuk sama telunjuk beda. Tahu Bapak Ibu? Nah, untuk Anda ngalami yang di sini Bapak Ibu, Anda mesti praktek iman, dan iman harus tindakannya, buahnya itu ketaatan. Makanya karena Anda punya iman dan Anda hidup dalam ketaatan, makanya Anda akan lihat tuntunan dan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Kayaknya ya, saya mau kasih tahu ya. Orang yang sedikit-sedikit buntu hidupnya. Saya langsung tahu itu. Tekor di sana, bocor di sana. Benar. Benar. Orang yang buntu ya, ngambil keputusan buntu. Pilihan memilih untuk memutuskan opsinya 10 kali. 10 kali percobaan, 12 kali salah, bayangkan. Buntu terus hidupnya. Masa bisnis 10 kali gagal? Terus ngomong lagi, Tuhan berkenan. Loh, ada yang trouble. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Halo? Kenapa Anda gak ngalami tuntunannya? Kenapa Anda gak ngalami petunjuknya? Karena Anda gak hidup dalam iman. Dan Anda gak bertindak dengan ketaatan. Amin. Tapi kalau Anda hidup oleh iman, orang benar hidup oleh iman, dan Anda praktekkan ketaatan dalam keseharian Anda. Gandeng saya Norbert. Petunjuk itu harian. Jalan. Harian. Nempel terus. Itu kayak teng. Bukan Bapak Ibu. Itu nempel terus Bapak Ibu. Dia gak mau lepas sama saya. Tahu? Petunjuk di keuangan. Petunjuk di masa depan. Apalagi? Petunjuk 2024 kayak apa? Anda mau ramalkan, Anda prediksi. Anda lebih berhikmat daripada orang yang pintar sekalipun. Gak ada, gak apa-apa. Bapak Ibu yang mungkin hari ini, jalan aja sama saya. Ya. Bapak Ibu mungkin berkata gini, tapi pastor sulit loh.
Sulit loh, susah loh. Mana mungkin. Masa depan saya gimana? Loh, Anda itu ya, maaf Bapak Ibu. Kalau Anda praktek dua orang itu tadi, iman, taat. Anda gak usah cari petunjuk. Petunjuk tahu di mana dia harus berlabuh. Amin. Amin. No, lihat, gak mau lepas loh dia. Pemain musik bisa kembali. Ini loh, gak mau lepas loh. Pak Dev udah lihat saya. Gak mau lepas loh. Paham maksud saya Pak? Paham? Itu jatah Anda sebagai anak. Itu hak prerogatif dari Tuhan yang dia rilis menjadi hak Anda. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Gitu. Ikut lagi. Oke? Ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Udah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu ya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Oke, saya masih punya waktu 3 menit. Kita nyanyi sebuah lagu. Dev dan tim worshiper bisa bantu. Bapak Ibu belajar sesuatu sore hari ini? Amin Bapak Ibu? Amin. Saya percaya banget. Tersisa 6 minggu. Tinggalkan 2023. 6 minggu. Hitung mundur loh. 6 minggu. Habis itu 2024. Wow. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Kalau Anda ragu, Tuhan memang bisa. Tapi pastor, udah lama. Bulan Mei, papa saya divonis kanker paru stadium 4. Perjalanan iman dimulai. Begitu saya dengar, gak enak loh. Dengar vonis itu gak enak. Itu bukan gini, vonis dokter itu bukan gini. Pak Jeffrey anaknya, setelah kami menimbang, mengamati, memutuskan. Gak ada. Langsung dokter bilang ini, Pak, kenapa baru bawa sekarang? Langsung diketok palu. Stadium 4. Terus tiba-tiba saya ingat, saya punya hak naik banding. Saya anak. Saya naik banding. 6 bulan, 7 bulan bergumul. Belum. Sampai gak tahu harus ngomong apa sama Tuhan. Tapi tiap pagi, malam saya gandengan tangan sama mama saya. Sembari papa saya di rumah sakit. Every day. Saya ucapkan semua, saya confess semua. Firman yang saya sudah makan sejak 27 tahun yang lalu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Tamat Anda. Kalau Anda gak cinta firman. Anda pikir dompetmu, uangmu selamatkan Anda. Yang tolong selamatkan saya. Dan Papa. Karena firman yang saya punya 27 tahun yang lalu sampai hari ini. Makan terus. Begitu saya doain, saya sebutkan kebenaran itu jadi firman iman. Saya ngomong sama Papa, percaya. Singkat cerita, 7 bulan bergumul. Proses radiasi berjalan 20 kali. Endingnya, dokter bilang papamu sembuh. Hey. Dia masih bekerja. Oke? Dia masih bekerja. Dan dia sedang bekerja. Tuh, wajah-wajah Anda itu loh. Itu udah kayak tertunduk kala loh. Hei, naik banding.
Bertanding. Supaya Anda alami firman yang Anda baca. Kalau enggak, kosong firman itu. Buktikan. Amin. Amin. Dengan iman yang benar. Bapak Ibu, jauh sebelum Anda punya iman yang besar, dimulai dari iman yang benar. Sebab iman yang benarlah yang menuntun Anda melihat iman yang besar. Jangan dibalik, jangan dibalik. Bagi Tuhan, kebenaran di atas segala-galanya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nanti pulang dengan kemerdekaan penuh. Gila, dia Tuhan penyembuh. Dia Tuhan pemelihara. Dia Tuhan penyedia. Amin.